Lalu ala dituliskan ala Kitahiran dan besar. Jemaat, kita akan ada di dalam latihan beberapa lagu, diantaranya untuk lagu puji-pujian, yaitu lagu Allah Kita Heran dan Besar dan Allah Ditinggikan, akan dipandu oleh Kantoria. Dan besar, oh, Allah yang heranlah, Allah yang cipta-cipta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh, Allah yang heranlah, Allah yang cipta-cipta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah.
bersorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kemudian lagu yang terakhir dari nyanyian GPM nomor 304. Nyanyian GPM nomor 304. Kepada siapa yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Berapa talenta yang engkau terima, janganlah diam tapi haruslah bahkan, supaya banyak orang yang diberkati oleh kerjamu Tuhan yang di surga dipuji. Demikian jemaat yang dapat kita latih bersama di saat ini. Terima kasih. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 29 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ke-5. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Injil Lukas
pasal 19 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-10. Ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa perkunjungan menyambut perjamuan kudus 6 Juli 2025 telah selesai. Untuk itu kebaktian wadah dan unit pelayanan kembali dilaksanakan dan akan dilayani oleh majelis bertugas pada sektor pelayanan masing-masing. Jemaat dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan perhadiran bagi jemaat yang akan mengambil bagian dalam kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Juli 2025. Pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus di Gereja Kasih Karunia pada pukul 06.00 WIB, di Gereja Peniel pukul 09.00 WIB, dan kebaktian Minggu sore di Gereja Peniel pada pukul 18.00 WIB. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 22 Juni 2025 sebesar Rp9.044.000. 5. Penerimaan kolekta perkunjungan menyambut perjamuan kudus 6 Juli 2025 sebesar Rp20.691.000. 6. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk penyelesaian pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia, sumbangan dari satu keluarga di sektor teratai unit 1, uang sebesar Rp500.000. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pemberitahuan yang pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 16 Juli 2025 kepada calon suami istri, Saudara Andrian Tasijawa, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Angel Sweetly Francina Latui Hamalo, anggota Jemaat GPM Kamal, Klasis Kairatu. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat, paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Nyanyian persiapan, nyanyian GPM nomor 8 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kelima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih-Mu.
Mari kita memuji Tuhan, bergembira sambil bertepuk tangan. Ayo semuanya sambil bertepuk tangan. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cipta-cipta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cipta-cipta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita Allah kita Masih bertepuk tangan. dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, pembukaan puji-pujian yang luar biasa, tetapi beta lihat tadi bersoraklah bagi Tuhan. Karena apa ini tubuh ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan tidak bisa dipersembahkan dengan sukacita. Dan mari untuk ada dan melihat bahwa Allah kita harus ada dan ditinggikan di dalam kebaktian ini, kita ada di dalam fotum dan salam. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Amin. Nyanyian GPM nomor 36, kita puji Tuhan. Saat ini, saat paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah Tuhan, kami rasakan berkat-Mu melimpah, dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ya jemaat disilahkan duduk kembali. Di dalam kehidupan perjumpaan yang luar biasa di hari Minggu, sukacita kita ada,
dan marilah kita bermazmur memuji Tuhan melalui Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dengan cara responsorial. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaan tetap turun-temurun. Saat yang indah kami rasakan. Saat yang indah kami rasakan, datang bersujud menyembah-Mu, tinggalkan segala hasrat duniawi, kami mencari hadirat-Mu. Hadirat Tuhan di tempat ini, datangi hati Roh Suci-Mu, supaya kami tiada ragu berjalan dalam terang firman-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Dari rumah-rumah kita, kita sudah mempersiapkan diri untuk datang menyembah Tuhan. Dalam usbu ini banyak hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Namun tentu sebagai manusia biasa, kita tidak terluput dari apa yang namanya dosa dan pelanggaran. Untuk itu, beta ajak kita semua untuk ada dan mengingat dosa-dosa kita. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami sungguh mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap penebangan liar hutan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut.
sehingga Tuhan mengakibatkan efek yang tidak baik untuk iklim pada saat ini. Kami mengaku sungguh ya Tuhan bahwa di dalam tindakan kehidupan kami lebih suka mementingkan diri. Kami ada dan mementingkan kehidupan kelompok bahkan agama sendiri. Dan banyak mengabaikan kepentingan bersama di dalam berjemaat, bergereja, bahkan bermasyarakat. Kami sering sangat egois dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kami buat. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Ku datang Tuhan dalam doaku. Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat yang sudah jujur mengaku segala dosa dan pelanggaran kepada Tuhan, baik itu dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan, beta ajak, mari kita tunduk di hadapan Tuhan secara pribadi, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mulai. Tuhan, ku tahu diriku lemah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa
kita satu di dalam doa pengampunan dosa. Bapa di sorga, seluruh umat-Mu telah menundukkan kepala, namun mengangkatkan pengharapan kepadamu. Mereka mengakui sungguh di hadapan-Mu yang memang tidak ada tersembunyi satupun, bahwa mereka senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap-Mu. Baik itu dalam pikiran mereka, perkataan mereka, dan juga perbuatan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun. Sehingga di saat ini sebagai hamba yang Engkau urapi, hamba-Mu datang membawa doa. Kiranya Tuhan sudi mengampuni akan seluruh dosa dan pelanggaran umat-Mu. Dan di depan hari mereka hidup di dalam kekudusan, sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami yang bermohon pengampunan daripada-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat semua, saya jemput berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat, dengar dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman yang lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Deborah.
Dan kebanya Tuhan memberkati senantiasa di dalam pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh diperkenankan Tuhan untuk ada di rumah-Mu yang kudus di saat ini, walaupun dalam cuaca yang hujan. Dan di saat ini Bapa, kami pun rindu untuk membaca, mendengar, bahkan memahami apa kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, kami mampu untuk mengerti, dan nantinya kami memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami di usbu yang baru nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita sudah tiba pada minggu kelima bulan pergumulan kita pada saat ini, minggu terakhir, dan di besok hari adalah hari terakhir di dalam bulan pergumulan Juni ini. Untuk itu dengan sukacita mari kita berjabat tangan satu dengan yang lain, samping kiri kanan saja, jangan sampai ke belakang lain. Katakan damai sejahtera untukmu. Iya, satu hal yang juga memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, ketika ada seseorang yang memberikan perhatian. Dan ucapan yang biasa ini, yang beta lihat waktu beta suruh ucapkan kiri kanan, banyak yang tatawa-tatawa. Macam ucapan itu bikin gali kah bagaimana? Yang seharusnya memang sudah harus ada, dan sesama kita harus memberikan respon di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, kabar baik untuk orang miskin. Berbicara soal kemiskinan tentu adalah hal yang lumrah, wajar, dan sering kita dengarkan. Tetapi banyak juga orang ada dan melihat kemiskinan itu adalah merupakan hal yang harus ada dan dimusuhi dan dijauhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan biasa itu diukur secara ekonomi. Dan sangat sering orang mengukur kemiskinan orang itu memang secara ekonomi. Dikatakan orang itu miskin ketika pendapatannya itu tidak mencukupi atau tidak bisa membiayai kehidupannya, termasuk makan, yang tidak bisa makan 3 kali sehari, dan walaupun makan 3 kali sehari bukan 4 sehat 5 sempurna, dan kemudian pakaian, ya, dan kemudian rumah. Ada kriteria miskin dikatakan di dalam bantuan pemerintahan ketika rumah itu tidak berflur ataupun rumah itu cuma dinding biasa. Dan kemudian pendidikan, kesehatan. Ketika hal-hal ini tidak dipenuhi oleh kehidupan seseorang, maka di dalam kriteria pemberian bantuan dan perhatian bagi pemerintah dan juga bagi gereja itu adalah dikategorikan sebagai orang-orang yang berekonomi lemah. Orang-orang yang harus ada dan dibantu. Dan menurut data BPS 2025, kemiskinan di Indonesia masih 9,4% penduduk. Sementara di Maluku itu 15,78%. Dan itu banyak didapati di daerah pelosok yang memang
Banyak hal terjadi kemiskinan oleh karena faktor malas, kemudian faktor pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan lapangan pekerjaan, budaya, dan sistem. Ini semua dapat ada dan menyeret orang ke dalam kemiskinan. Ketika kita melihat persen 15,70% kemiskinan di Maluku, maka kita katakan itu tidak mungkin. Bukankah Maluku ini dikatakan bahwa darat lautnya itu semuanya menjanjikan kekayaan. Laut oke, dan juga hutan-hutan oke, pala, cengkeh dan sebagainya juga ada dan menghiasi akan bumi raja-raja ini. Namun fakta BPS mengatakan demikian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita lihat kemiskinan di dalam Alkitab, Alkitab ini mengatakan bahwa justru kemiskinan itu bukan hal yang negatif. Kemiskinan ada hal yang positif. Dalam Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 3. Miskin di hadapan Allah itu berarti bahwa orang itu merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak berdaya, dan kehidupannya itu tergantung kepada Allahnya. Di dalam Mazmur dan Amsal juga ketika kita melihat apa yang dikatakan kemiskinan di sana oleh karena kontekstual penjajahan bangsa Babel, maka dikatakan di sana kemiskinan adalah orang-orang yang tertindas. Kebanyakan orang ada dan juga tidak menyadari apakah mereka miskin di dalam hal harta atau rohani. Namun kebanyakan orang hanya menyoroti tentang kemiskinan di dalam hal ekonomi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini didukung oleh pembacaan Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pembacaan ini adalah merupakan pembacaan yang beta mau bilang semua orang pasti ada, dan ketika beta suruh mengulangi pembacaan ini dengan cepat, mereka akan mengatakan bahwa Sakeus, ciri-ciri Sakeus dan apa yang terjadi pada Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu. Karena Lukas memang adalah merupakan orang yang senantiasa menggambarkan cerita yang lugas, yang mudah dimengerti, tidak sama dengan Yohanes yang penuh dengan filsafat. Dan diceritakan sangat jelas di sini bagaimana itu Sakeus. Dikatakan bahwa Sakeus adalah pekerjaannya kepala pemungut cukai. Ya. Pemungut cukai ini pajak, yang memungut pajak. Dia kepala itu berarti dia kaya raya, dikatakan di dalam pembacaan kita. Dan orang-orang Yahudi sangat-sangat tidak menyenangi orang-orang yang bekerja di dalam pemungut cukai. Karena orang-orang pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi pada waktu itu adalah negara yang menjajah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Romawi, terutama pemungut cukai ini, sering sekali untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Pajak yang harusnya dibayar 1%, mereka katakan 10%. Mereka senantiasa berorientasi pada harta benda, kekayaan. Orientasi pikir mereka bahwa kekayaan, mempunyai uang yang banyak, mempunyai materi yang banyak, itulah tanda bahwa seseorang itu berkelas.
Seseorang itu patut dihargai. Seseorang itu patut ada dan dihormati. Sehingga Sakeus pun adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ia juga ada dan senantiasa melakukan praktek-praktek yang tidak baik tentang pajak itu. Dia juga senantiasa ada dan melakukan penindasan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sakeus di dalam kehidupannya sehari-hari walaupun sibuk dengan kepeng, ia juga ada dan mendengarkan bagaimana sepak terjang Tuhan Yesus Kristus. Ia ada dan mendengarkan bagaimana banyak orang yang rindu dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, rindu untuk ada disembuhkan, rindu untuk ada dipulihkan. Dan Sakeus di dalam penasaran, Sakeus ini kepo juga ya. Penasarannya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, terlebih pada waktu itu Tuhan Yesus datang di tempatnya di Yeriko. Orang-orang yang mengingini tentu menggapai suatu cita-cita pasti mendapat tantangan. Demikian pula Sakeus. Tantangan dari luar bahwa orang-orang untuk menjumpai Tuhan Yesus pada waktu itu banyak sekali. Berkerumun untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Sakeus yang fisiklinya dikatakan bahwa ia smekot, semeter kotor, ya. Smekot ini semeter kotor. Nah, itu untuk supaya orang-orang yang tersinggung kio, toh? Kalau kata bilang kata ose pende, wah orang tersinggung. Tapi kalau kata ose ini smekot teh, orang pikir kata apa? Smekot itu satu gelar yang bagus, padahal semeter kotor. Ya, dia berupaya sungguh untuk melihat Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak mampu untuk menerobos orang-orang itu yang kalau dilihat ya pasti hanya sampai pinggang. Lalu dia tidak habis akal, dia tidak putus asa, dengan keinginannya itu dia memanjat satu pohon, yaitu pohon ara. Dan dari atas pohon ara itu Sakeus bisa melihat bagaimana paras, bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Kerinduannya sungguh ada dan membuatnya tidak putus asa untuk mencari jalan. Pokoknya beta harus lihat. Ya, orang-orang pajak memang orang-orang yang pekerja keras dan ketika keinginannya ada dia harus menggapainya, dan itulah yang istimewa dalam diri Sakeus. Ia tidak menyerah dengan apa yang ada di hadapannya. Ia ada dan tidak menyerah dengan fisiklinya, tetapi ia dengan akalnya bisa ada dan melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus rupanya ada dan melihat keanehan itu. Lalu ia menyuruh Sakeus turun. Hai Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata aku akan menumpang di rumahmu yang dilanjutkan dengan ayat-ayat setelahnya, ayat 6 dan 7 itu dikatakan bahwa orang-orang tidak setuju. Orang-orang Yahudi tidak setuju kalau Yesus dikatakan adalah pembawa sukacita menyembuhkan orang-orang Yahudi yang suci, harus ada dan pergi ke rumah orang yang pendosa, orang yang kotor. Orang-orang Yahudi tidak mau Tuhan Yesus ada dan terkontaminasi dengan orang-orang itu. Karena cap pendosa ada pada diri pemungut cukai. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan prinsip orang-orang itu. Dia datang bukan hanya untuk orang yang bersih, orang yang suci, orang yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang, siapapun itu, termasuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh perkataan, opini orang-orang yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus tahu apa yang ia kerjakan di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kata-kata itu Sakeus sangat ada dan tersentuh. Ia merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya itu adalah hal yang sangat istimewa. Orang yang lebih agung daripada siapapun juga. Dan oleh karena itu, perjumpaan yang singkat itu menimbulkan pertobatan bagi kehidupan Sakeus. Dan ayatnya yang ke-8 Sakeus bilang, aku akan memberikan separuh daripada hartaku. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Beta pernah ada dan membaca satu buku doktrin keselamatan. Dan itu ditulis oleh John T.H. Sitomorang. Dia bilang begini tentang pertobatan. Pertobatan yang sesungguhnya ialah ketika seseorang takut pada perbuatan yang mengakibatkan dosa. Berani mengakui kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Itu berarti bahwa komitmen iman yang sungguh. Untuk itu, ketika Sakeus ada dan menyatakan ingin mengikut Tuhan Yesus Kristus, dia rela untuk membuang sebagian hartanya, bahkan dia menjanjikan kalau ada orang yang pernah ia peras, ia akan mengembalikannya berlipat ganda kepada orang itu. Sakeus melihat bahwa harta bukan jaminan ada di dalam keselamatan. Dan pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan hanya melalui bibir mulut saja, tetapi aktanya. Bagaimana kita ada dan menindaklanjuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta sangat sering menjumpai, menghadapi, mendengar bahwa banyak orang yang sudah datang membawa nasar kepada pendeta. Pak Pendeta, mari sombayang beta jua, di bawah mimbar jua, supaya beta sing minum mabolai. Betulkah sem Bapak Ibu? Mari Bapak Pendeta, sombayang beta jua ini beta pun nasar supaya beta jangan main judi lai. Mari Bapak Pendeta sombayang beta, supaya beta jangan ada suka parlente lai. Suka selingkuh lain, suka ada dan korupsi lain. Ya. Tetapi itu bertahan 1-2 tahun saja. Lalu katong lihat, ulang lagi. Toh? Mabol lai, judi lai, parlente lai, selingkuh lai, korupsi lai. Padahal dikatakan bahwa pertobatan, perubahan total di dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Atau tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti Sakeus yang sungguh menyadari bahwa keselamatan itu, kenyamanan dan ketenangan batin itu bukan ketika kita mendapatkan jabatan, bukan ketika kita ada properti yang banyak, rumah kos, rumah pribadi, mobil 5, mobil mencari 10, motor 12, atau apapun juga. Tetapi ketenangan batin, sukacita itu ketika kita ada dan betul-betul memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemiskinan rohani. Bagaimana kita ada dan tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi hidup. Dan tentunya catatan untuk kita semua bahwa pertobatan itu bukan hanya di mulut saja, sehingga Tuhan mau mengatakan kepada semua orang bahwa hari ini di dalam rumah ini ada keselamatan bagimu. Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Semua kita ingin selamat dari Tuhan. Dan ini adalah kabar baik untuk kita semua. Bagaimana Injil itu ada
dan memberikan sukacita kepada kita semua di dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Pertanyaan yang harus kita gumuli bersama sebagai orang Kristen pengikut Kristus adalah, apakah kita menyadari akan kemiskinan rohani kita, dalam artian bagaimana kita ada di dalam orientasi hidup kita? Apakah orientasi hidup kita sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Apa yang harus beta berikan untuk memuliakan nama Tuhan? Bukan apa yang harus beta dapat untuk ada dan menyenangkan hati beta. Karena begitu banyak orang yang percaya, senantiasa orientasi hidupnya adalah bagaimana beta bisa mendapatkan. Bahkan mengikut Yesus pun demikian. Sehingga banyak orang yang memberikan, tidak semua ya, ada orang yang memberikan sumbangan, memberikan persembahan syukur, supaya ia mendapat lebih daripada apa yang ia berikan. Padahal esensi dari persembahan syukur itu adalah bagaimana kita bersyukur karena Tuhan telah ada dan memelihara kehidupan kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah ada dan memberikan berkat-berkat kepada kehidupan kita, dan berkat itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan memakai kita untuk menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ada di dalam pemikiran kita bahwa seluruh yang kita punya termasuk talenta itu hanya untuk berorientasi di dalam kehidupan kita, menyenangkan diri kita, dan agar kita terkenal, agar kita disanjung oleh orang lain. Yohanes bilang, biarlah engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Mari untuk melihat bagaimana orientasi hidup orang Kristen. Bahwa apa yang kita miliki itu harus ada dan kita berikan untuk sesama. Kita menjadi berkat, kita menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang. Tuhan Yesus Kristus tidak meminta, tidak memohon atau tidak menyuruh untuk memberi daripada apa yang kita tidak punya. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita memberi daripada apa yang kita punya, apapun itu, termasuk waktu. Jadi persembahan di sini jangan dilihat sebagai kepeng saja, tetapi waktu, talenta yang kita ada dan berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi agar kita menjadi berkat. Dan itu diberikan dengan ketulusan hati, bukan persungutan. Banyak orang memberi dengan persungutan. Beta selalu bilang, kalau mau memuji Tuhan, kalau bersungut berhenti. Kalau por memegahkan diri berhenti. Kalau mau dipuji berhenti. Semua katong bikin itu por Tuhan pun kuasa, por Tuhan pun nama. Dan ketika kita memberi persembahan syukur seperti persembahan kolekte, banyak sekali beta lihat bahwa orang-orang itu menyisahkan untuk Tuhan. Bukan menyisihkan. Yang seharusnya itu menyisihkan orang tua dodolo ajar katong. Di dalam piring nasar itu adalah persembahan yang katong bawa ketika katong mau pergi unit, wadah, dan juga ke gereja. Ketika mau pergi gereja, persembahan syukur itu harus diambil dari piring nasar. Sekarang bukan piring lagi, katong bikin akan bentuk-bentuk yang bagus-bagus. Betulkah saya Bapak Ibu? Ada kotak, ada renda-renda, dan sebagainya. Orang tua dolo-dolo mengerti akan firman Tuhan ini luar biasa. Dan janji por anak bahwa jangan coba-coba kamu kalau mau belanja ambil dari uang itu Tuhan punya. Persembahan syukur yang sudah disisihkan itu, mau mati kelaparan apapun, seng boleh ambil, itu Tuhan punya. Tetapi
kedapatan di dalam kehidupan kita ketika kita memberi dengan tulus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita dan mati kelaparan. Amin. Senantiasa ada berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berorientasi di dalam kehidupan. Bagaimana kita miskin di dalam rohani. Dalam artian bagaimana kita ada dan mampu senantiasa melihat bahwa penuntunan cinta kasih Tuhan itu adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita ada dan melihat bahwa berbagi kepada sesama itu adalah kewajiban. Berbagi kepada sesama yang ada dan kurang itu adalah merupakan kewajiban bagi kita orang-orang yang ada dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang, kesukacitaan yang paling besar ketika kita merasakan bahwa apapun yang kita punya itu adalah berkat dari Tuhan dan juga harus kita ada dan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ini mau bilang juga bahwa walaupun kita miskin di dalam harta, tetapi jangan kita miskin di dalam moral. Jangan kita miskin dalam spiritual. Jangan kita miskin di dalam rohani kita. Jangan oleh karena tersudutnya kebutuhan kita rela untuk menipu. Jangan karena tersudutnya kebutuhan kita rela untuk ada dan mencuri. Jangan karena tersudutnya kita rela untuk menjual harga diri kita. Jangan karena tersudutnya kita dalam ekonomi kebutuhan kita rela untuk korupsi. Ingatan. Kabar sukacita bagi orang-orang yang miskin bahwa Tuhan berpihak kepada semua orang yang miskin. Seperti Sakeus, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Peduli kepada orang lain, jangan kepo. Banyak orang kepo, sio kasiang saja. Tetapi tidak pernah untuk ada dan memberi. Tidak pernah ada dan berbagi. Lebih baik makanan itu buang di tempat sampah, kasih anjing daripada kasih orang yang kekurangan. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertilah Sakeus bertobat dengan sungguh dan ada komitmen untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, hari ini telah terjadi keselamatan kepadamu di rumah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Berapa talenta yang engkau terima?
Sampai terjemput Tuhan yang di surga dipuji. Tuhanmu nanti pasti kembali, meminta pertanggungan jawab darimu. Siapalah bakat talenta yang diterima, padanya akan diberi mahkota surgawi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasulis sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Orchid Ensemble.
Thank you banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di dalam pemberian persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketongara dalam persembahan syukur di saat ini akan dipandu oleh Kantoria. menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah
pertolonganmu. Bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayananmu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayananmu di dunia. Harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan mana persembahan kami. Karena hidup dan karya sudah diberikan, terimalah Tuhan dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayananmu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapanmu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dari seluruh kehidupan kami, baik persembahan dari kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi, bahkan persepuluhan. Kiranya Tuhan terima, berkati, kuduskan, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ZN.
menyembahmu Tuhan, bersekutu di bait suci-Mu dan menyatu dalam penyembahan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengar obat yang dibawa hamba-Mu, sangatlah menyentuh perasaan. Ada hasrat yang di dalam dada, bertobat dan berbalik padamu. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait suci-Mu, lupa akan segala-galanya, khotbah hamba-Mu hilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu. Hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Bertobat dan berbalik padamu. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait suci-Mu, lupa akan segala-galanya, khotbah-Mu hilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu, yang berkenan hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait suci-Mu, lupa akan segala-galanya, khotbah hamba-Mu hilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu, yang berkenan padamu.
yang takkan pernah jadi nyata. Hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Dan banyak Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam perhaliran. Untuk itu saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asah yang kudus, pada tanggal 6 Juli dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman. Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan telah mendengar jawaban dalam kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Silakan duduk. Mari kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Karena oleh kasih dan penyertaan-Mu maka kami boleh ada di minggu terakhir dalam bulan pergumulan Juni tahun Masehi ini. Banyak hal yang kami alami dalam bulan ini Bapa di sorga. Banyak yang ada dan juga membuat kami putus asa. Ada juga yang membuat kami penuh pengharapan, bersyukur atas kasih dan berkat yang Engkau berikan. Sehingga berdoalah kami untuk kehidupan kami masing-masing di dalam pergumulan kami. Baik kami selaku hamba-hamba Tuhan, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Rehata beserta kehidupan keluarga, dan seluruh kami para pendeta yang ada di dalam jemaat ini beserta kehidupan keluarga, penatua dan diaken, bahkan juga seluruh perangkat pelayan, baik tingkat sektor maupun jemaat komisi. Tuhan memberkati kami semua di dalam pelayanan-pelayanan yang kami telah berikan. Dan biarlah pelayanan-pelayanan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati seluruh pembantu pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Baik tim advokasi pastoralia maupun juga Tuhan, yang tim verifikasi baru dilantik. Tuhan memberkati kerja mereka di dalam pelayanan kehidupan sehingga apapun yang mereka kerjakan itu semua berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga ada dan berdoa untuk kehidupan gumulan seluruh anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Yang baru saja ada dan mengaku untuk duduk bersama di hadapan-Mu, di hidangan perjamuan asa kudus-Mu, mengaktakan pengorbanan-Mu dan menguatkan iman kami di dalam berbagai tantangan kehidupan. Kami mohonkan Tuhan, biarlah mereka mampu untuk ada di dalam pengendalian kehidupan. Kuasai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mempersiapkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa mereka untuk ada di dalam perjamuan asa kudus. Kami juga berdoa bagi seluruh orang yang bergumul oleh karena sakit, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Stepi Luhukai, Ibu Pendeta Mary Tumuri, bahkan Bapak Uli Sahetapi, bahkan juga semua orang yang kami tidak sebutkan nama mereka di dalam pergumulan dan kerinduan mereka untuk ada dan pulih. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan, bahkan berkati makanan minuman, sehingga dari setiap makanan minuman bahkan udara sekalipun Tuhan, mereka mampu ada dan senantiasa berharap bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, tabib yang senantiasa mampu untuk menyembuhkan seluruh penyakit. Kami juga berdoa bagi seluruh orang tua, lansia, duda, janda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka di dalam gumulan mereka hari lepas hari, dan Tuhan menguatkan dan memberikan pengharapan dan kesehatan. Kami juga ada dan berdoa untuk syukur kehidupan keluarga, baik itu satu keluarga unit satu sektor Kenanga yang ada dan bersyukurkan dan memberikan penopangan dalam bentuk materi untuk pembangunan ataupun juga program-program yang telah ada dan diputuskan dalam sidang jemaat. Syukur untuk Ojek Mawar Saron, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kerja dan juang mereka, sehingga mereka senantiasa mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Kami ada dan menyerahkan juga seluruh orang-orang yang bergumul tentang pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati usaha-usaha mereka. Mungkin ada yang tertunda keberhasilannya, Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan semangat seperti Sakeus yang tidak menyerah oleh karena keterbatasan, dan pada waktunya yang Tuhan tentukan, Tuhan memberkati mereka memperoleh apa yang mereka ada dan harapkan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang bekerja dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati, sehingga hasil dari pekerjaan mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Jauhkan mereka dari sifat-sifat yang boros, bahkan juga Tuhan jauhkan mereka daripada hal-hal yang dapat merusak kehidupan keberimanan mereka. Mampukan kami senantiasa miskin dalam rohani Tuhan, dan juga biarkanlah kami senantiasa mampu untuk ada dan menyatakan kuasa kasih Tuhan saling berbagi di dalam kelebihan kami. Terutama seluruh yang mengisi pujian, baik vokal grup Deborah, ukulele Orchid Ensemble, bahkan juga vokal grup ZN. Tuhan memberkati mereka semua di dalam puji-pujian mereka, sehingga semua ada dan dapat mensukacitakan kehidupan kami. Berkati seluruh pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan jawab seturut dengan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka, mulai dari pusat sampai pelosok, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan juga wakil-wakil rakyat, baik itu tingkat pusat maupun di daerah-daerah kabupaten. Biarlah Tuhan mereka juga ada dan melihat kepentingan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dimanapun mereka berada, dan taruhlah kegelisahan di hati mereka ketika mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, ataupun mereka mengambil hak rakyat. Biarlah Tuhan ada dan menyatakan keadilan bagi rakyat yang harus ada dan hidup yang layak. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh program-program pemerintah yang ada dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini.
Untuk itu Tuhan, kami mohonkan pimpin tuntun kami pada usbu yang akan datang. Biarlah di usbu itu Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Jauhkan segala sakit penyakit maupun hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pimpin tuntun di dalam hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, ini kami yang telah ada dan melayani-Mu di dalam ibadah di hari ini, juga berkati kami semua. Ampun salah dosa kami, terima kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada kasih Tuhan. Untuk itu, terimalah janji berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai, shalom. Diberikan waktu untuk ada di dalam saat teduh, berdoa, syukur kepada Tuhan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya menanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.